Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elvina dengan NIM 2210911220073. Untuk memenuhi tugas anatomi PAT kardiovaskular 2025, hari ini saya akan menjelaskan pada video pertama adalah mengenai anatomi jantung. Adapun untuk anatomi jantung sendiri, pertama-tama saya akan mulai dari jantung secara umum terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat jantung yang masih ditutupi perikardium. Kemudian di jantung itu tentunya kita bisa menemukan di sini ada aorta. Kemudian di sini juga ada vena cava yang bagian superiornya. Kemudian jantung itu berada di tengah-tengah di antara dua paru, yakni paru yang kiri dan paru yang kanan. Kemudian di sini juga ada arteri yang internal toraks. Kemudian selain itu juga ada vena eksternal jugularis. Kemudian di sini ada nervus vagus. Ini adalah bagian dari nervus vagus. Kemudian di sini juga ada internal jugular vein yang dia mengarah dari leher menuju ke jantung. Kemudian ini adalah trakea. Kita bisa lihat di sini adalah terlihat trakeanya. Kemudian ini ada nervus phrenicus. Juga ada brachial plexus. Kemudian apabila bagian perikardium ini kita buka, maka kita akan dapat melihat struktur-struktur dari jantung dengan lebih jelas. Pertama di sini kita bisa melihat ventrikel yang kanan. Kemudian di sini kita bisa melihat conus arteriosus. Selain itu, di sini ini merupakan apex dari jantung. Kemudian pada sisi ini adalah ventrikel bagian kiri. Kemudian di bagian sini kita juga bisa menemukan atrial appendix. Kemudian di sini adalah bagian dari right auricle atau bagian dari atrial appendix juga. Kemudian di bagian sebelah sini ini adalah atrium yang di sisi kanan. Kemudian di sini yang ditunjuk ini adalah sulcus dari coronary dan arteri coronary kanan. Kemudian kumpulan yang ada di sini itu adalah sulcus anterior interventrikular. Kemudian termasuk di dalam situ adalah arterior interventricular branch dan juga arteri koronari yang sebelah kiri. Kemudian ini adalah bagian dari perikardium yang tadi dibuka, yang dipotong. Kemudian ini adalah mediastinal pleura. Jadi ini adalah pelapis sekaligus pembatas paru. Kemudian di sini kita bisa melihat transverse pericardial sinus. Ini di sebelah sini juga ada transverse pericardial sinus. Kemudian ini adalah pulmonary trunk, pembuluh darah yang dari paru. Kemudian di sini ada left pulmonary artery yang ini. Kemudian sama seperti pada gambar sebelumnya, tentunya kita akan menemukan superior vena cava. Kemudian di sini kita bisa menemukan nervus vagus. Kita juga bisa menemukan aorta, dan juga
serta di sini juga ada internal jugular vein gitu. Kemudian ini adalah jantung apabila dilihat dari arah belakang. Jadi ini kalau yang tadi kita hanya melihat bagaimana posisi jantung di toraks, ini adalah gambar jantung apabila hanya jantungnya sendiri begitu. Jadi yang pertama ini adalah aortanya. Kemudian ini adalah pulmonary artery, baik yang kiri maupun yang kanan. Kemudian di sini ada superior dari vena cava dan tentunya juga inferiornya. Kemudian di sini ini adalah sulcus terminalis. Kemudian di sebelah sulcus terminalis ini kita akan menemukan atrium kanan atau right atrium. Kemudian di bagian sini kita akan menemukan ventricle kanan atau right ventricle, dan di sebelahnya akan terlihat left ventricle atau ventricle yang sebelah kiri. Kemudian ini pembuluh darah yang nampak melintang di jantung itu disebut coronary sinus. Ya, jadi disebut dengan coronary sinus. Kemudian di sini di bagian sini mungkin kurang terlihat jelas kalau dalam penampakan belakang itu ada atrium kiri. Nanti akan saya tunjukkan gambar jantung dari sisi depan, itu akan lebih terlihat untuk struktur ventricle dan atrium yang kirinya. Kemudian di sini yang ini disebut dengan oblique vein of left atrium. Jadi itu vena yang mengarah ke atrium kiri. Kemudian yang ini adalah vena inferior pulmonary yang sebelah kiri, jadi yang menuju ke paru. Kemudian yang ini adalah vena inferior pulmonary yang sebelah kanan. Kemudian yang tadi adalah yang inferiornya. Kemudian ada juga yang anteriornya. Jadi yang di atasnya ini adalah vena pulmonary superior yang bagian kanan. Kemudian yang di sebelah sini adalah vena pulmonary superior yang bagian kiri. Tuh. Kemudian selanjutnya ini adalah penampakan jantung dari arah postero inferior. Nah, ini tadi kurang terlihat apabila dari gambar sebelumnya, tapi di sini lebih terlihat jelas. Ini adalah bagian dari ventricle kiri. Kemudian yang ini adalah bagian dari atrium kiri. Kemudian yang di sebelah sini adalah atrium kanan. Ini penampakan yang lebih jelas dari dari vena cava inferior. Kemudian di sebelah ini adalah vena cava yang superior. Kemudian ini adalah arteri pulmonaris yang kiri. Kemudian ini adalah arteri pulmonari yang kanan. Kemudian ini adalah sulcus terminalis dari sisi yang berbeda. Kemudian ini adalah bagian dari ventricle yang kanan. Kemudian apabila pada gambar dengan posisi ini kita bisa melihat apex dari jantung. Kemudian ini pada penampakan gambar ini lebih terlihat untuk coronary sinusnya. Kemudian di sini kita bisa melihat di sini masih ada refleksi dari lapisan perikardium.
Kemudian tentunya di sini tidak masih terlihat juga aortanya. Kemudian pada aorta itu di sini ada brachiocephalic trunk. Kemudian di sebelahnya ada arteri carotis common yang sebelah kiri, dan di sini ada arteri subclavian yang sebelah kiri. Kemudian ini adalah jantung. Apabila pericardial sac-nya kita buka, jadi kalau yang di atas tadi itu gambarnya masih pada radiothoraks. Ini gambaran apabila hanya jantungnya yang diperlihatkan gitu. Di sini ada sinus oblik perikardial. Kemudian di sini ada sinus perikardial transversus. Kemudian ini apabila dibuka, ini adalah bagian diafragmatik dari perikardium. Kemudian di sini ini yang terlihat seperti potongan kecil ini adalah inferior vena cava. Kemudian ini adalah atrium kanan, dan ini adalah ventricle kanan. Kemudian ini adalah coronary sinus tadi. Kemudian bagian sini adalah ventricle kiri. Kemudian ini adalah gambar dari lapisan perikardium apabila jantungnya tidak ada begitu. Gambaran apabila tidak ada jantungnya. Jadi ini adalah bagian bawah dari jantung begitu. Jadi ini adalah oblik pericardial sinus tadi. Kemudian yang ini adalah sinus pericardial transversus tadi yang ini. Karena dia mendatar, oleh karena itu namanya transversus. Kemudian ini ada ascending aorta yang masuk ke jantung. Kemudian ini adalah superior vena cava. Ini adalah esophageal prominence, jadi dia masih tercetak begitu. Kemudian ini adalah diaphragmatic part of pericardium. Jadi dia bentuknya seperti ini, dia ada tonjolan sedikit, itu adalah diaphragmatic part of pericardium gitu. Kemudian ini adalah vena dari paru yang kanan, dan ini adalah vena dari paru yang kiri. Ini adalah satu-satunya vena yang membawa oksigen. Jadi kan di paru itu ada salah satu vena yang dia fungsinya terbalik dengan dengan vena yang lainnya. Dimana kan vena yang lain itu dia membawanya karbon dioksida. Tapi untuk vena khusus vena di paru-paru, dari jantung ke paru-paru itu membawa oksigen gitu dari paru-paru ke jantung. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagian mediastinum dari jantung. Nah, di sini bisa terlihat atrioventrikular yang bagian kiri. Dia terdiri dari aortic leaflet dan mural leaflet. Kan sebelah sini dia biasa disebut trikuspid, katup trikuspid. Kalau yang kiri atrioventrikular itu disebutnya katup mitral. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan itu disebutnya katup trikuspid. Jadi itu terdiri dari septal leaflet yang ini, kemudian inferior leaflet atau katup yang posterior, kemudian terakhir antero superior leaflet atau katup yang anterior.
Tuh. Kemudian di sini adalah bagian-bagian dari otot jantung. Di sini adalah bagian jantung dari interventricular septum. Nah, sedangkan ini adalah bagian dari ventricle yang kanan. Kemudian ini adalah bagian dari ventricle yang kiri. Jadi seperti ini kalau terlihat dari potongannya. Kemudian ini adalah atrium kanan. Kemudian yang ini adalah atrium yang kiri. Nah, ini adalah vena pulmonaris inferior kanan. Kalau yang ini adalah vena pulmonaris inferior yang kiri. Kemudian ini adalah branches dari bronkus yang utama yang sebelah kiri. Kemudian ini bagian yang di sebelah kanannya. Kemudian ini apabila kita lihat di sini terlihat perbatasan antara jantung dengan paru begitu. Di sini ada ini adalah mediastinal part dari parietal pleura yang ini. Kemudian ini adalah pericardial cavity di sini. Jadi ini adalah sekat antara jantung dengan perikardium gitu. Nah, kemudian di sini adalah bagian dari jantung dari paru kanan. Kemudian selain itu di bagian sini kita bisa melihat otot-otot dari otot-otot papilari. Baik. Kemudian ini adalah bagian dari coronary sinus. Karena coronary sinus itu bentuknya melintang ke arah sini. Jadi ini adalah yang terlihat apabila dalam potongan seperti ini. Kemudian ini adalah vena azygos. Kemudian ini adalah bagian dari vertebra. Kemudian kita masuk ke arteri dan vena yang ada pada jantung yang memvaskularisasi jantung. Yang pertama di sini ada sinuatrial nodal branch atau sinus SA. Kemudian ini adalah arteri koronari yang kiri. Kemudian ini dan ini dia jadi melintang ke sini sebenarnya. Ini adalah atrial branch dari arteri koronari yang kanan. Kemudian ini adalah arteri kardiak anterior. Ini kemudian yang ini adalah interventricular septal branch. Kemudian yang ini adalah great cardiac vein yang besar. Kemudian yang ini adalah anterior interventricular. Kemudian yang ini adalah small cardiac vein. Jadi vena kardiak itu ada dua, ada yang great atau yang besar dan ada yang small atau yang kecil. Yang great itu yang ini, yang small itu yang ini. Kemudian ini adalah diagonal branch of anterior interventricular. Jadi dia percabangan dari anterior interventricular. Kemudian yang ini adalah right atau bisa juga disebut dengan acute marginal branch dari arteri koronari yang sebelah kanan. Kemudian ini adalah coronary sinus yang pada gambar-gambar sebelumnya dia juga sudah terlihat. Kemudian ini adalah great cardiac vein. Jadi ini adalah penampakan dari arah belakangnya si jantung. Kemudian di sini ada posterior vein of left ventricle. Jadi ini yang mengalir ke belakang.
Kemudian ini adalah middle cardiac vein, jadi dia berada tepat di tengah jantung, makanya disebut dengan middle cardiac vein. Kemudian yang ini adalah interventricular septal branch. Kemudian ini adalah small cardiac vein atau vena kardiak kecil. Kemudian ini adalah sinus SA tadi. Dan ini adalah sinuatrial node. Ini berfungsi nanti dalam aliran listrik jantung. Kemudian ini adalah imaging atau gambaran dari arteri pada jantung. Ini kita bisa lihat yang besar ini adalah aorta. Kemudian di sini ini adalah inferior interventricular. Kemudian ini kita bisa lihat AV node dan juga SA node. Di sini adalah left coronary artery, kemudian circumflex branch. Circumflex branch kalau di sini dia bentuknya seperti ini ya. Kalau yang di sebelah sini ini dia mengalir ke bawah seperti itu. Dan ini adalah right coronary artery. Ini adalah anterior interventricular branch. Nih. Jadi kalau pada gambar yang ilustrasinya dia seperti yang ini. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bagian atrium dan ventricle. Pertama-tama kita akan mengenal yang bagian sebelah kanan dulu. Baik, yang di sebelah kanan ini pertama-tama kita akan menemukan di sini ada right auricle. Kemudian ada crista terminalis yang ini dan ini. Kemudian ada conus anteriosus. Kemudian ini adalah anterioventricular part dari membran dari septum membranosus. Kemudian ini adalah katup. Kalau yang ini adalah septal leaflet. Dan ini bagian dari katup tricuspid begitu. Kemudian ini adalah muskulusnya. Dia disebut dengan musculus pectinate. Kemudian ini adalah coronary sinus. Ini penampakan yang terbuka. Kemudian di sini ada inferior vena cava. Ini adalah fossa ovalis. Kemudian di sini adalah limbus dari fossa ovalis. Ini yang sebelah sana, ini adalah bagian dari left atrium. Kemudian apabila kita lihat bagian ventricle yang kanannya, ini ada bagian-bagian dari katup yang tricuspid, mulai dari katup yang anterior. Kemudian ini adalah katup yang septal. Dan yang terakhir ini adalah katup yang posterior. Kemudian ini adalah apical trabeculations. Kemudian ini adalah musculus papillari dari supero-posterior. Kemudian ini adalah septal papillary muscles. Kemudian ini adalah katup pulmonari. Dia terdiri dari katup anterior semilunar yang ini. Kemudian ini adalah right adjacent semilunar leaflet. Kemudian ini adalah
left adjacent semilunar leaflet. Kemudian ini kita bisa melihat di bagian sini adalah sinus perikardial yang transversus. Ini adalah septomarginal trabecula. Kemudian di bagian sini ada interventricular septum yang termasuk dalam bagian muskular juga. Kemudian kita lihat untuk bagian atrium yang kiri dan ventrikelnya. Pertama-tama ini adalah bagian dari ventrikel kiri. Di sini kita bisa melihat supraposterior musculus papillari. Kemudian ini yang ada dua ini adalah papillary muscles-nya yang bagian inferior. Kemudian di sini ada mitral katup mitral. Yang pertama terdiri dari katup posterior dan katup anterior. Kemudian di sini adalah left auricle-nya. Kemudian di bagian sini adalah vena oblik di atrium kiri. Kemudian ini yang seperti serabut pada katup itu adalah chordae tendinae. Kemudian selanjutnya pada ini adalah bagian muskulus dari interventricular septum. Kemudian di bagian sini adalah left atrioventricular mitral. Ini adalah atrium yang kiri. Di sini ada valve of foramen oval. Kemudian ini ada katup aorta yang terdiri di sini ada katup yang left coronary, terus ini right coronary leaflet, dan ini non adjacent leaflet. Kemudian ini adalah katup-katup atau yang ada tadi, mulai dari yang pulmonary, kemudian aorta, mitral, dan juga tricuspid. Jadi kalau untuk pulmonary itu terdiri dari 3, kemudian untuk aorta itu juga 3, yang mitral juga 3, kemudian untuk si tricuspid itu juga 3. Pertama di sini untuk pulmonary ini ada yang anterior semilunar cups, kemudian ada yang kanan dan juga ada yang kiri. Kemudian untuk yang di aorta itu juga ada bagian yang semilunar, kemudian ada yang bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian untuk pada mitral itu di sini ada anterior leaflet, kemudian ada mural leaflet ini, dan terakhir ada commissural leaflet. Kemudian pada tricuspid itu ada bagian yang anterior leaflet, kemudian di sini ada bagian yang septal leaflet, dan di sini ada bagian inferior leaflet. Oke, ini apabila dilihat dari gambar yang lain, ini adalah gambaran dari tricuspidnya. Ini yang anterosuperior, ini yang septal, dan ini yang inferior. Kemudian ini yang mitralnya, yang ini adalah yang anterior dan ini yang posterior. Jadi yang komisuralnya itu tidak terlihat dalam posisi ini. Kemudian pada aortanya ini bagian yang
lunar, ini yang kiri dan sebelah sini yang kanan. Kemudian pada pulmonary itu semi lunarnya ada di sini. Kemudian sebelah sini yang bagian kanan dan sebelah sini yang bagian kiri. Baik, untuk anatomi jantung mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan ada video tentang anatomi dari pembuluh darah.